Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah Nyunnah Merenah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida, wa ba'd. Ikhwati fillah, baik hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhwah di Bandung yang Allah muliakan. Alhamdulillah kembali kita berjumpa melanjutkan kajian rukun iman. Kita sedang membahas rukun iman keempat, yaitu iman kepada para nabi dan rasul. Jumat yang lalu kita sudah membahas tentang tanda-tanda kenabian. Salah satu di antara tanda kenabian adalah mukjizat. Dan mukjizat Allah berikan sebagai tanda kebenaran risalah yang mereka bawa. Termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki banyak mukjizat, dan mukjizat yang teragung yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'anul Karim. Dan Al-Qur'an ini dianggap mukjizat terbesar karena abadi keberadaannya sampai waktu yang Allah tetapkan, tidak sampai hari kiamat. Sebab sebelum kiamat terjadi, nanti Al-Quran itu akan hilang. Hilang dari kehidupan manusia ini. Hilang tulisan-tulisannya, hilang juga hafalannya dalam dada-dada manusia. Sehingga nanti muncul angin halus, siapa saja orang yang di dalam hatinya ada iman walaupun sekecil debu, kena angin itu mati. Sehingga yang tertinggal tersisa hanyalah orang-orang kafir, orang-orang yang durhaka. La taqumus sa'ah hatta la yuqala fil ard Allah Allah. Tidak akan terjadi kiamat sehingga di muka bumi ini tidak ada lagi orang yang menyebut Allah Allah. Al-Quran juga hilang. Sampai pada detik itu Al-Quran ada. Dan ini rentang waktunya sangat lama. Sampai mungkin ribuan atau mungkin jutaan tahun, wallahu a'lam. Itulah mukjizat yang ada dan manfaatnya sampai sekarang begitu besar, terasa oleh seluruh manusia. Adapun mukjizat para nabi sebelumnya atau mukjizat Nabi SAW yang lainnya sudah tidak ada. Satu-satunya yang tertinggal hanyalah Al-Quranul Karim. Dan mukjizat ini oleh Allah diberikan kepada para nabi sesuai dengan keadaan kaum yang didakwahi oleh para nabi, untuk menaklukkan, mengalahkan, melemahkan arogansi kaum yang didakwahi karena keunggulan yang mereka miliki. Dan itulah inti dari mukjizat. Sudah kita jelaskan, mukjizat berasal dari kata a'jaza yu'jizu i'jazan fahuwa mu'jizun. Mu'jizun itu artinya yang melemahkan,
yang mengalahkan. Ditambah dengan huruf ta marbutah lil mubalaghah, jadilah mukjizat. Maknanya mengalahkan, melemahkan. Melemahkan apa? Melemahkan apa yang sangat diagungkan oleh kaum yang didakwahi. Oleh karena itu di zaman Fir'aun laknatullahi alaih, diutuslah Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Dan hal yang paling diagungkan oleh kaumnya saat itu adalah ilmu sihir. Orang-orang yang memiliki kemampuan sihir ditakuti dan kedudukannya di sisi Fir'aun begitu tinggi. Maka Allah Azza wa Jalla menurunkan kepada Nabiullah Musa mukjizat yang bisa mengalahkan seluruh sihir. Sihir yang paling dominan populer saat itu merubah tali menjadi ular yang ditakuti, berbisa, hidup, galak. Nabi Musa alaihissalatu wassalam diperintahkan, lemparkan tongkatmu lalu menjadi ular besar yang kemudian memakan seluruh ular-ular ahli sihir. Kalah seluruh ahli sihir. Maka ahli sihir pun tahu bahwa apa yang dibawa oleh Nabi Musa adalah hak, benar, bukan sembarang sihir. Mereka pun gentle mengakui kekalahan. Tunduk kepada Nabi Musa, tersungkur sujud. Bukan sujud kepada Nabi Musa, tapi kepada Allah Azza wa Jalla dan menyatakan keimanannya. Allah melestarikan kejadian dalam Al-Quran di antara dalam surah Asy-Syu'ara ayat 46 sampai 48, faulqiyas saharatu sajidin qalu amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun. Maka tersungkurlah orang-orang ahli sihir itu bersujud setelah mereka kalah adu ilmu. Lalu mereka berkata, kami beriman kepada Rabbul Alamin, kepada penguasa semesta alam, yaitu Rabb Nabi Musa dan Nabi Harun. Dan ini tidak terjadi lagi kecuali hanya di zaman Nabi Musa dan Fir'aun. Kalahlah seluruh keangkuhan para ahli sihir yang menjadi andalan yang menopang kekuasaan Fir'aun. Di zaman Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam, hal yang sangat berkembang dan dominan dalam kehidupan masyarakat saat itu adalah ilmu pengobatan, ilmu kedokteran. Siapa yang menguasai ilmu itu, terpandanglah dia dalam pandangan manusia. Secara sosial dia terangkat. Maka Allah Azza wa Jalla menurunkan mukjizat kepada Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam berupa kemampuan melebihi seluruh ahli pengobatan. Seluruh penyakit sembuh diobati oleh Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Baik penyakit dadakan atau penyakit bawaan. Yang buta bisa disembuhkan walaupun buta sejak lahir. Yang bisu bisa bicara. Yang budeg atau yang tuli bisa juga mendengar. Bahkan yang sudah mati bisa dihidupkan kembali oleh Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Bahkan beliau mengambil segenggam tanah yang agak lunak, dibentuk, diemplek-emplek, kemudian menjadi burung-burungan, ditiup menjadi burung beneran atas izin Allah Azza wa Jalla. Kalah telak seluruh ahli pengobatan saat itu. Maka mereka pun tunduk dan patuh kepada ajaran yang dibawa oleh Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Ini mukjizat
sesuai dengan hakikat yang terjadi saat itu. Mukjizat Nabiullah Isa mengalahkan, menundukkan, melemahkan seluruh kecongkakan manusia karena kepandaian mereka dalam hal pengobatan. Termasuk di zaman Nabi Muhammad alaihissalam. Hal yang sangat diagung-agungkan dan dianggap terpandang, dianggap terhormat adalah orang yang berkemampuan membuat syair, membuat kalimat yang indah, membuat atau menyusun kata-kata yang mengandung nilai sastra yang sangat tinggi. Maka untuk merontokkan kecongkakan, kesombongan mereka dalam hal itu, Allah Azza wa Jalla menurunkan Al-Quran sebagai firman Allah yang memiliki nilai seni sastra yang luar biasa tinggi, tak tertandingi oleh siapapun, baik dari aspek kalimat, struktur, terlebih makna, yang itu tidak bisa ditandingi oleh siapapun. Allah berfirman dalam surah Fussilat ayat 42, la ya'tihil batilu min baini yadihi wa la min khalfihi tanzilu min hakimin hamid. Al-Quran ini tidak mengandung unsur kebatilan, baik dari depannya ataupun dari belakangnya, diturunkan dari Allah yang hakim dan hamid. Inilah mukjizat yang abadi sampai terasa manfaatnya oleh puluhan, bahkan mungkin ratusan, tak mustahil ribuan generasi. Dan ini merupakan mukjizat yang luar biasa. Kemukjizatan Al-Quran terasa oleh setiap generasi di setiap tempat. Siapapun yang memahami, mendalami ilmu sastra Arab, pasti mereka akan mengetahui mustahil orang biasa mampu menyusun yang seperti ini. Ini pasti kalamullah yang sebenar-benarnya, bukan ucapan manusia. Dan Allah telah menantang manusia atau jin untuk membuat yang semisal Al-Quran. Jangan semuanya lah, satu surat pendek saja atau satu ayat. Maka sejak diutusnya Nabi Muhammad SAW sampai zaman kita sekarang dan sampai kapanpun, tak akan ada seorang pun yang mampu membuat apa yang semisal dengan Al-Quran, sekalipun mereka saling membantu satu sama lain, baik sesama manusia ataupun dengan para jin ataupun ahli di bidang apapun. Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 23 sampai 24, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. Kata Allah, kalau kalian ragu-ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami terhadap Al-Quran, ragu ini Quran ini benar apa tidak, wahyu Allah apa bukan, atau hanya karangan orang yang namanya Muhammad SAW, ragu. Kalau kalian berada dalam keraguan-raguan tentang kebenaran Al-Quran ini, coba kalian bikin satu surat yang semisal Al-Quran. Ajak rekan-rekan kalian, pembantu-pembantu kalian, mendukung kalian untuk membuat yang semisal itu selain Allah. Kalau kalian benar, fa illam taf'alu wa lan taf'alu
fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Kalau kalian tidak mampu, walan taf'alu, dan pasti kalian tidak akan mampu, fattaqun nar, maka takutlah kalian kepada api neraka. Jaga diri kalian dari api neraka yang kayu bakarnya terdiri dari manusia dan batu-batu, disiapkan bagi orang kafir. Kayu bakarnya manusia. Manusia siapa? Ahli neraka. Nanti kalau kayu bakarnya habis, apakah apinya padam? Mungkin. Tapi kayu bakarnya tak akan habis-habis. Karena setiap kali kulit-kulit ahli neraka itu habis gosong dibakar, oleh Allah diganti lagi dengan kulit yang baru. Hangus lagi, ganti lagi, hangus lagi, ganti lagi, terus nggak akan ada padam-padamnya. Jangankan berhenti itu azab, berkurang sedikit saja pun tidak. Itu manusia. Adapun batu yang menjadi kayu bakar api neraka, pertama batu-batu berhala yang mereka sembah. Loh, batu berhala kan tidak dosa, tidak salah. Mereka kan tidak minta disembah, ya enggak? Yang salah siapa? Yang menyembahnya, yang bikinnya, yang menyembahnya. Batunya sih nggak bisa nolak. Kenapa? Batunya juga disiksa di neraka. Dijawab oleh para ulama, bukan disiksa, karena batu itu nggak punya rasa. Dia tidak tersiksa dengan dibakar oleh api di neraka. Tapi dimasukkannya berhala-berhala yang disembah merupakan azab secara psikis kepada para penyembahnya. Yang mereka semua itu begitu diagung-agungkan di waktu di dunia. Ternyata di akhirat masuk neraka bersama-sama mereka. Secara psikis gimana? Waduh, terpukul sekali, ini yang saya sembah, yang saya agungkan, bareng-bareng masuk neraka. Kan gitu ya. Adapun batu berhalanya tidak merasakan tersiksa. Karena itulah matahari dan bulan pun oleh Allah dimasukkan ke dalam neraka. Bukan sebagai azab bagi mereka, karena mereka tidak merasakan tersiksa. Matahari sendiri kan panas. Sumber panas alam ini matahari. Tidak tersiksa dengan panas. Tapi ini sebagai siksaan psikis bagi para penyembah matahari dan juga bulan. Ini pendapat yang pertama, bahwa batu yang dimaksud menjadi suluh kayu bakar api neraka adalah batu berhala. Kedua, batu kibrit. Kibrit itu artinya bahasa kita batu belerang. Kenapa batu belerang? Untuk memberi kadar azab yang lebih dahsyat. Kenapa? Ada 5 karakter batu belerang. Pertama kahiji. Siratul iqad. Itu nyentok, kata orang Sunda. Nyantok bukan nyentok. Jadi didekatkan langsung nyala. Jadi sangat mudah terbakar. Cepat. Kedua, kalau dibakar menimbulkan asap pekat hitam yang bikin perih di mata. Itu memberi tambahan siksa ya. Ketiga, menimbulkan bau yang menyengat. Mual menciumnya. Pernah berada di sekitar kawah gunung atau dari Bandung ke Lembang atau ke Subang lewat gunung apa namanya? Tangkupan Parau pagi dan petang. Kecium nggak bau belerang? Iya, pengen muntah kita. Keempatnya lengket di kulit, dan kelimanya menimbulkan efek panas yang lebih panas dibanding kayu bakar jenis lain.
Kadar panasnya api kan juga tergantung kayu bakarnya, ya enggak? Kayu bakar kayu biasa dengan batok kelapa itu beda loh panasnya. Apalagi ini batu belerang. Ini azab yang diancamkan kepada orang yang tidak percaya kepada Al-Quranul Karim. Ditantang. Ayo bikin. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Kalau kalian enggak mampu bikin dan tidak akan mampu bikin, takutlah terhadap azab. Yang kayu bakarnya manusia dan batu-batu disiapkan bagi orang-orang yang kafir. Dan tantangan ini selalu Allah sodorkan sampai hari kiamat. Nah, mereka sendiri dalam hatinya yakin Quran ini benar. Adapun mereka melontarkan tuduhan ini bikinan Muhammad alaihi salatu wassalam. Disebutnya taqawul. Taqawul itu mengada-ada perkataan atas nama Allah padahal karangan sendiri. Taqawul itu namanya. Mereka melontarkan tuduhan berupa taqawul, tapi mereka sendiri nggak yakin. Allah berfirman dalam surat Tur 33 dan 34, am yaquluna taqawwalahu bal la yu'minun. Dari awal nih, dari sebelum ayat itu, fadzakir fama anta bi ni'mati rabbika bikahin wala majnun. Beri mereka peringatan dengan Al-Quran. Maka dengan rahmat Allah kamu ini bukan orang gila, bukan juga kahin, dukun. Am yaquluna sya'irun natarabbasu bihi raibal manun. Atau apakah mereka berkata bahwa dia tukang syair, ahli syair. Natarabbasu bihi raibal manun, yang kita tunggu-tunggu kegilaannya. Kata orang Sunda mah singgelo gitu. Biar gila. Apa kata qul tarabbasu fa inni ma'akum minal mutarabbisin. Tunggu, yuk kita sama-sama tunggu dengan kalian. Siapa yang gila? Nah, sampai beberapa ayat sebelumnya am yaquluna taqawwalahu bal la yu'minun. Atau mereka berkata Muhammad ini taqawul, ngarang-ngarang sendiri lalu diaku-aku dari Allah, bala yu'min, tapi mereka sendiri tidak meyakininya. Nggak mungkin orang yang namanya Muhammad ini taqawul. Taqawul itu mengada-adakan perkataan sebagian atas nama Allah. Apalagi ada ayat yang mengancam, walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhul watin fama minkum min ahadin anhu hajizin. Seandainya Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengada-ada perkataan atas nama kami, ngarang-ngarang gitu, terus diaku-aku sebagai wahyu Allah, kami pegang dengan tangan kanan kami, lalu kami putuskan urat lehernya seketika itu juga. Ada ancaman, Nabi SAW diancam. Makanya mereka, orang-orang kafir ketika menuduh bahwa Quran ini adalah taqawul, karangan Muhammad mengatasnamakan Allah, mereka sendiri tidak yakin. Lalu Allah menantang, falyatu bihaditsim mithlihi in kanu shadiqin. Silakan mereka buat satu ayat, satu kalimat yang semisal Al-Quran kalau tuduhan mereka itu benar. Kalau ini karangan orang yang namanya Muhammad, silakan. Mereka kan jago-jago buat syair, pinter-pinter buat kalimat indah. Silakan bikin yang semisal ini, bisa apa enggak? Ternyata enggak pernah ada yang bisa. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala ketika menerangkan ayat ini. Ayat wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih.
Ketika menerangkan ayat ini beliau berkata, wa hadat tahaddi kana bi Makkah fa inna hadhihi surah makkiyah, surah Yunus wa Hud wa Tur, thumma a'adat tahaddi fil Madinah ba'dal hijrah. Kata Syekhul Islam, tantangan ini dilontarkan sejak di Mekah. Karena sejak dari Mekah mereka melontarkan tuduhan ini mah syair buatan orang. Quran ini syair buatan Muhammad. Begitu. Tantangan ini Allah berikan sejak di Mekah dalam surah. Karena ini surah-surah Makkiyah. Surah Yunus, surah Hud, surah Tur yang isinya menantang mereka membikin ayat yang serupa. Terus tantangan ini diulang begitu pindah hijrah ke Madinah. Sebab surah Al-Baqarah ayat yang ke-23, 24 ini surah Madaniyah. Allah menantang kembali, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. Setelah itu ayat berikutnya, fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Ada dua hal yang dibahas secara khusus oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah tentang ayat ini. Hal pertama, firman Allah yang mengatakan fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar, yaqul idza lam taf'alu faqad alimtum annahu haqqun fakhafullaha an tukadzibuh fayahiqu bikum al-adzab alladzi wu'ida bihil mukadzibin. Kata Syekhul Islam, makna ayat ini, apabila kalian tidak mampu, padahal kalian tahu bahwa Al-Quran ini benar, lalu mereka itu takut kepada Allah kalau mereka mendustakan ini, bahwa Allah itu akan mengazab mereka karena kedustaan atau karena mendustakan ayat atau firman Allah dalam Al-Quran tersebut. Ini yang pertama. Lalu walan taf'alu, Allah menggunakan lafad lan. Pertama lam dengan mim, kedua lan dengan nun. Lan disebut linnafil mustaqbal, menafikan perkara yang akan datang. Menafikan itu menidakkan. Lan taf'alu, kalian tidak akan mampu. Di masa yang akan datang, sejak sekarang sampai kapanpun, sampai kiamat, tak akan mampu kalian membuat yang seperti ini. Makanya fathabatal khabar annahum fima yastaqbilu min az-zaman la ya'tuna bi suratin min mithlih kama akhbara qabla dhalik. Maknanya adalah ayat ini menetapkan bahwa mereka di masa yang akan datang sampai zaman kapanpun tidak akan pernah ada yang mampu membuat yang semisal Al-Quran ini. Jangankan semuanya, seayat saja enggak. Apalagi satu surat, apalagi satu mushaf. Pernah enggak ada yang mencoba? Banyak. Tapi begitu mencoba dibaca ulang, enggak kepedean. Enggak jadi dihapus lagi. Ada yang kepedean, bukan kepedean, nekat. Disampaikan ke banyak orang. Orang-orang yang faham nilai sastra Arab ngakak ketawa. Musailamah al-Kadzab pernah menyatakan ketika turun surah Al-Asr wal Asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu
wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi akhirnya gitu. Pertama indah. Bahasa kitanya muisi. Muisi atau mantun atau yang sejenis itulah ya, berseni, enak didengar. Yang kedua kalimatnya indah. Selain ujungnya indah, kalimatnya. Ketiga maknanya luar biasa. Ini kata Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ya. Beliau menyatakan, laulam yanzilillahu illa hadis surah lakafatsum. Seandainya Allah tidak menurunkan kecuali hanya satu surat ini saja wal asri, itu cukup bisa menyelamatkan manusia. Karena ayat ini berisi, surat ini berisi pedoman agar hidup selamat. Wal asr, demi waktu asar, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia ini pasti rugi. Ditekankan tuh kerugian yang pertama diawali oleh sumpah. Kedua ada huruf nun taukid. Inna huruf taukid bukan nun. Inna huruf taukid. Innal insana. Ketiga ada lafi khusn, ada huruf lam taukid. Ya. Manusia itu pasti benar-benar rugi. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi berisi tuntunan agar selamat dari kerugian. 4. Pertama, iman, di dalamnya tercakup ilmu, iman yang lahir dari ilmu. Kedua, amal soleh. Yang ketiga, illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq, dakwah, saling berwasiat tentang kebenaran, menasihati tentang kebenaran. Yang keempatnya sabar. Nah, turun ayat ini. Waktu itu Musailamah Al-Kadzdzab sudah ngaku menjadi nabi dan sudah memiliki banyak pengikut. Saya juga meminta wahyu yang seperti itu. Masuk ke tenda, jaga, jangan ada yang ganggu. Saya meminta kepada Allah. Ternyata ngarang. Begitu keluar saya sudah dapat. Judulnya apa? Al-Wabr. Kalau itu Al-Asr, ini Al-Wabr. Al-Wabr itu kelinci. Ya Wabr, innalakal udhunani was sadr. Wahai kelinci, wahai kelinci. Innalakal udhunani was sadr. Sesungguhnya engkau memiliki 2 telinga dan 1 dada. Kerjaanmu hanya melompat minal wabr ilal wabr, dari satu lubang ke lubang yang lain. Gitu. Pokoknya ujungnya ber kayak wal asr gitu. Tapi struktur kalimatnya kocak, konyol. Isinya hanya menjelaskan murni seluruhnya tentang kelinci. Apa pelajaran yang bisa didapat? Ngakak semua orang. Kita aja ngakak. Saya nggak ngakak karena sudah terlalu sering lama. Mengemukakan itu. Tapi awal baca ngakak. Benar-benar konyol nih orang. Sampai pengikutnya ngakak dan yang benar-benar meninggalkannya saat itu. Oleh karena itulah maka tidak akan ada yang mampu. Walan taf'alu. Dan kalian tidak akan mampu. Kalau memang begitu jangan ragu terhadap kebenaran Al-Quran. Maka fattaqun nar, takutlah kamu kepada api neraka. Jadi hati mereka sebenarnya yakin ini benar. Makanya ketika mereka mau menuduh taqawul, ini mah bikinan, ini syair bikinan Muhammad alaihissalam, mereka sendiri tidak yakin. Kata Allah Azza wa Jalla, am yaquluna taqawwalahu bal la yu'minun. Apakah mereka berkata ini taqawul, hanya diada-adakan, dibikin oleh Muhammad, tapi mereka tidak yakin. Karena bagus dan dalamnya nilai sastra yang terkandung di dalam Al-Qur'anul Karim. Adapun walaupun mereka yakin tapi menolak karena ketakaburan, karena kesombongan. Fir'aun juga
Yakin Nabi Musa itu dakwahnya benar, yakin. Terus kenapa tuh menolak? Itu karena takabur, karena sombong. Allah berfirman, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Fir'aun dan bala tentara itu menentang dakwah Nabi Musa, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum. Hati-hati mereka meyakini kebenarannya. Allah yang tahu. Allah tahu dada-dada, isi dada, hati manusia, hati Fir'aun dan bala tentara. Yakin ini benar. Tapi menentang kenapa? Zulman wa uluwa. Karena zalim dan uluwa. Merasa tinggi, sombong, takabur. Gengsi untuk menerima kebenaran ini dari orang yang berasal dari kaum yang mereka jajah. Bani Israel kan saat itu dijajah oleh bangsa Qutbi, bangsa Fir'aun. Malu, gengsi untuk tunduk kepada orang jajahannya. Makanya ditolak. Walaupun hati mereka itu apa? Membenarkan. Pas waktu sakarat, mereka tenggelam di Laut Merah di akhir hayatnya. Fir'aun baru berkata, amantu annahu la ilaha illa amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin. Kata Fir'aun, aku beriman bahwa tidak ada sesembahan yang hak selain sesembahan yang diimani oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang muslim. Omongan Fir'aun ketika sakaratul maut. Ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yughargir. Allah akan menerima taubat seorang hamba selama belum sakarat. Pas sakarat baru taubat nggak bisa. Pas mau mati baru taubat ditolak seperti yang teralami oleh Fir'aun. Waktu hidup meyakini ini benar, ditolak karena kesombongan, karena ketakaburan, karena sikap pongahnya mereka. Takut kehilangan jabatan, takut kehilangan pengikut, umat dan seterusnya. Nah, banyak orang-orang sekarang karena takut kehilangan umat, kebenaran pun mereka tolak. Banyak. Hatinya meyakini kalau diterima, bisa bubar. Makanya ditolak dengan kepongahan. Karakternya tasyabahat qulubuhum. Sama dengan karakter Fir'aun, karakter orang-orang kafir Quraisy yang meyakini kebenaran dari Al-Quran, akan tetapi mereka menolaknya karena kesombongan. Di dalam surah Al-Isra, Allah Azza wa Jalla menantang tidak hanya bangsa manusia tapi juga bangsa jin. Allah berfirman, Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal qur'ani la ya'tuna bimithli walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Kata Allah Azza wa Jalla, ucapkan oleh Muhammad, seandainya manusia dan jin berkumpul semuanya, bermusyawarah untuk membuat yang semisal Al-Quran, niscaya mereka tidak akan mampu membuat yang semisal Al-Quran ini, sekalipun satu sama lain saling membantu, saling menolong, saling menopang, saling mendukung. Nggak bisa. Saling sumbang saran. Ini nih yang menurut saya baik, kalau yang lain enggak ini. Mereka sendiri berpecah belah dalam hal itu. Nggak akan ada yang bisa. Maka tantangan ini Allah sebarkan secara terbuka. Apa yang terjadi? Semuanya tak mampu. Semuanya lemah, rendah. Semuanya tunduk dan takluk kepada kemukjizatan Al-Quranul Karim. Makanya kemukjizatan Al-Quran itu salah satu di antara bentuknya itu adalah
Tak ada seorang pun dari kalangan makhluk, manusia ataupun jin yang bisa membuat yang semisal. Jangankan satu mushaf, satu surat pun tidak. Jangankan satu surat yang panjang, satu ayat pun tidak akan mampu bagi mereka untuk membuatnya. Berkata para ulama di antara Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi alaihi menyatakan, wal Qur'anul Karim mu'jizatun min wujuhim muta'addidah. Al-Quran ini mukjizat dari segala segi, min jihatil lafaz wa min jihatil nazam wa min jihatil balaghah fi dilalatil lafzi 'alal ma'na wa min jihati ma'anihi allati umira biha wa ma'anihi allati akhbara biha anillahi azza wa jalla wa asma'ihi wa sifati wa malaikati wa ghairi dhalik wa min jihati ma'anihi allati akhbara biha anil ghaibil mustaqbal wa anil ghaibil madhi wa min jihati ma akhbara bihi minal anil ma'ad wa min jihati ma bayyana fihi minad dalailil yaqiniyah. Al-Quran itu mukjizat dari segala segi. Dari segi lafaz, lafaznya indah, tak bisa tertandingi. Dari segi nazam, dari segi berpuisi atau tidaknya, ya. Dari segi balaghah, nilai sastranya. Dari segi makna, baik makna yang berisi perintah Allah ataupun makna yang berisi berita informasi tentang Allah, tentang nama-namanya, tentang asma'nya, tentang malaikat dan yang lain-lainnya. Dari segi makna yang menceritakan tentang perkara gaib yang akan datang atau perkara gaib yang lalu. Perkara gaib yang akan datang tentang kiamat, tentang hancurnya alam jagat raya ini, tentang akan berguncangnya bumi idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha dan yang lain-lainnya, dan banyak lagi tentang perkara gaib yang telah lalu, kisah-kisah para nabi, kisah penciptaan Adam, kisah dialognya Allah dengan para malaikat dan iblis, dialognya antara Adam dengan malaikat dan iblis, peristiwa disuruh sujudnya malaikat dan iblis kepada Adam untuk menghormat, kisah tergodanya Adam oleh iblis dan terusirnya dari surga, kisah anak-anak Adam yang kemudian disuruh berkurban, satu diterima, satu ditolak, yang kemudian terjadi pembunuhan, kisah Nabi Nuh dan nabi-nabi sebelumnya. Itu mustahil bikinan orang. Itu tidak mungkin dibikin oleh manusia. Nah, termasuk tentang informasi al-ma'ad, peristiwa setelah kiamat, tentang alam mahsyar, tentang sirat, tentang dibagikan catatan amal, tentang timbangan, tentang surga, tentang neraka. Orang tahu nggak? Nggak akan tahu. Bagaimana bisa mengungkapkan hal ini? Oleh karena itulah maka kemujizatan Al-Quran itu dari seluruh aspek. Tidak hanya keindahan bahasa. Mungkin orang bisa merangkai kata yang indah, tapi maknanya akan jauh. Seringkali para penerjemah buku atau apapun gitu ya, kebingungan ketika harus menerjemahkan sebuah kalimat dalam bahasa Arab. Kalimat ini indah, maknanya mendalam. Ketika diterjemahkan ke bahasa yang lain bingung. Kalau mau mempertahankan keindahan bahasanya, maknanya hilang sebagian atau berubah. Tapi kalau kita mau mengejar makna,
keindahan bahasanya hilang. Nggak bisa disusun bahasa seindah itu yang maknanya seperti ini. Itu banyak dilanda kebingungan tuh. Saya tanya kepada para penerjemah, terjemah buku dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Oleh karena itu terjemahan buku itu tidak bisa ya mengambil 100% dari seluruh isi yang terkandung dalam buku aslinya. Pasti banyak makna yang hilang, banyak keindahan bahasa yang hilang. Padahal kita tahu ketika kita membaca sebuah buku yang berpengaruh kepada jiwa kita, bukan hanya isi buku, tapi keindahan bahasa juga banyak pengaruhnya. Dan sulit menerjemahkan dengan mengambil kedua-duanya. Bahasanya tetap indah, maknanya sedalam itu tetap didapat. Nggak bisa, susah. Apa yang akhirnya dilakukan oleh para penerjemah lebih mengejar makna. Yang penting maknanya dapat. Keindahan bahasanya hilang, ya gimana lagi? Ya. Ada contoh man istajala qabla awani uqiba bihirmani. Itu peribahasa. Man istajala qabla awani uqiba bihirmani. Itu kan bagus. Struktur bahasa indah. Man istajala qabla awani uqiba bihirmani. Coba terjemahkan. Bingung kita. Bahwa mengejar makna, keindahan bahasanya hilang. Makna dari kalimat itu, siapa orang yang terburu-buru ingin meraih hasil sebelum waktunya, dia akan mengalami kegagalan. Maknanya dapat, tapi keindahan bahasanya hilang, ya enggak? Otomatis efek pengaruhnya kepada pembaca jauh berbeda. Sentuhan kalimat dalam bahasa Arab bagi pembaca jauh berbeda dengan sentuhan susunan bahasa Indonesia kepada pembacanya. Jauh berbeda. Keindahan bahasa itu luar biasa. Ini yang semuanya terkandung dalam Al-Quran. Quran tidak hanya makna, tapi keindahan bahasa. Maknanya kita fahami, keindahan bahasanya kita resapi. Luar biasa dari sentuhnya kepada jiwa kita. Dan ini yang tidak bisa dibikin oleh manusia. Dan inilah salah satu di antara kemukjizatan dari Al-Quranul Karim ini. Berdasarkan hal itulah maka ketika orang-orang Arab jahiliyah dahulu yang faham benar bahasa Arab, bisa merasakan keindahan nilai sastra yang terkandung dalam Al-Quranul Karim, mereka walaupun sudah mencoba akhirnya menyerah, mengakui kelemahannya, tidak mampu membuat yang seperti Al-Quran. Tapi ada tapinya. Ketakaburannya, kesombongannya tetap tidak hilang. Orang yang kayak begitu sudah tidak mampu otaknya untuk memberikan penjelasan atau jawaban yang ilmiah. Yang bisa dia lakukan, kalau nggak nuduh, walaupun dia tahu tuduhannya itu nggak benar, maka mengerahkan kekuatan fisik. Orang yang mengerahkan massa, kekuatan fisik, menunjukkan kelemahan kemampuan dia dari aspek ilmiah. Nggak bisa memberikan penjelasan bantahan ilmiah, dibiarkan membahayakan dirinya, udah tuduhan terlontar. Itu yang dilakukan oleh kafir Quraisy. Nabi SAW disebut kadzab. Padahal sebelumnya mereka menggelari Nabi dengan sebutan apa? Al-Amin, paling jujur, paling dipercaya. Setelah menyampaikan kebenaran berubah kadzab. Disebut syair, tukang syair. Disebut tukang sihir yang hebat, bisa membelah bulan dari kejauhan itu. Terbelah gitu. Gak ada orang yang mampu sepanjang sejarah kehidupan manusia kecuali Nabi SAW. Mau dibohongkan, nyata terbelah 2 bulan. Oh itu mah kebetulan aja. Nyata oleh Nabi SAW dibelah dengan isyarat tangannya atas permintaan orang-orang kafir Quraisy. Coba.
Tuduhan apalagi yang pas kalau bukan tuduhan tukang sihir. Disebut dukun, disebut tukang sihir, disebut ahli syair, disebut tungtung namah nugelo. Orang gila, majnun, disebut dengan sebutan pemecah belah persatuan, kesatuan bangsa dan negara Arab saat itu. Oh, tuduhan-tuduhan terlontar. Setelah mereka menunjukkan ketidakmampuan memberikan balasan yang ilmiah, yang logis, yang rasional. Dan karakter orang-orang seperti itu terus turun-temurun diwariskan kepada para penentang dakwah. Kalau umpamanya orang sudah mendengar sebuah pendapat yang ilmiah, yang bertentangan dengan apa yang diyakininya, mau membalas secara ilmiah nggak mampu, dah bodoh. Memberikan balasan penjelasan tidak memiliki kemampuan. Yang bisa dilakukan apa? Tuduhan. Oh, itu antek dibayar sebulan 20 juta. Segala macam. Oh, itu mah segala macam. Tidak cukup dengan tuduhan, masa dikerahkan. Itu kalau kemampuan otaknya sudah mentok, maka kemampuan logika menyebabkan logika kekuatan yang dia akan pakai. Kekuatan dikerahkan. Persekusi. Ada nggak kasus seperti itu? Ada. Itu bukti kelemahan keilmuan mereka. Kalau memang keilmuannya kuat, mendalam, pasti akan memberikan bantahan secara ilmiah. Dibongkar kelemahan dari lawan pendapatnya secara ilmiah di hadapan umum. Itu. Tapi karena ini tidak mampu, seperti yang dia lakukan oleh Fir'aun, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Arab Quraisy jahiliyah kepada Nabi SAW, tidak mampu menjawab tantangan secara ilmiah, maka yang terlontar tuduhan. Tuduhan tidak bisa memojokkan, ya udah angkat senjata, angkat kekuatan, angkat massa, seperti itu. Ya, dan inilah sunnatullah yang pasti akan berlaku di setiap tempat dan di setiap zaman. Oleh karena itulah kemukjizatan Al-Quranul Karim itu tidak mungkin disamai oleh bikinan-bikinan orang, bikinan-bikinan manusia. Nah, ikhwah azani Allahu azakum, inilah penjelasan tentang kemujizatan Al-Quranul Karim. Sampai di sini sore ini penjelasan kita, dan sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk tanya jawab. Insya Allah nanti untuk Jumat yang akan datang, bahasan kita akan membahas tentang kemaksuman para nabi dan para rasul. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wassalam. Kepada Al-Akh Al-Fadil Fawas di studio Roja Cilengsi dipersilakan memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Silakan. Jazakumullahu khairan. Materi bahasan yang penuh manfaat yang telah Ustaz sampaikan. Ikhwatal Islam, pendengar dan pemirsa, kita masuk sesi interaktif, sesi tanya jawab. Untuk Anda yang akan mengajukan pertanyaan, silakan bisa hubungi kami di 0218236543 atau dengan pesan singkat ke 0819896543. Silakan di kesempatan pertama kami berikan dari penelpon 0218236543, dan kami berharap pertanyaan Anda berkesesuaian dengan materi bahasan yang saya sampaikan. Silahkan. Halo. Ya, silahkan. Halo. Ya, silakan. Ya, ini perihal Al-Quran Pak Ustaz. Silakan. Ya, silahkan. Dengan siapa, dari mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Silakan. Ini dengan hamba Allah di Tangerang. Silakan. Silahkan pertanyaannya, Ibu. Mohon maaf dikecilkan radio atau televisinya. Bertanya Pak Volumenya. Ustaz. Ya, silahkan. Kalau misalnya kita membaca Al-Quran, tapi kita nggak sengaja membaca Sadaqallahul Azim, padahal kita udah ngerti, udah ngaji. Iya. Gimana dengan orang yang membaca Sadaqallah, itu sebenarnya haram apa enggak Pak Ustaz? Iya, baik. Terima kasih, Ibu. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, barakallahu fiik.
Ibu hamba Allah di Tangerang ya. Membaca Al-Quran adalah amalan yang sifatnya ta'abbudi, tauqifi. Artinya baku dari sananya. Allah memerintahkan untuk ta'awudz. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Kalau kalian membaca Al-Quran, ta'awudz, berlindung. Ya. Nah, dan Nabi alaihissalam, para sahabat dan para ulama mempraktekannya. Adapun seusai ngaji baca Al-Quran, Nabi dan para sahabatnya sama sekali tidak pernah mengucapkan kalimat apapun, termasuk Shadaqallahul Azim. Makna Shadaqallahul Azim bagus. Maha benar Allah yang maha agung. Maksudnya maha benar dengan firman-Nya yang baru saja kita baca. Mananya bagus, apakah buruk? Bagus. Tapi apakah setiap yang bagus boleh kita tambahkan kepada sebuah amalan yang sifatnya tauqifi? Tentu saja tidak boleh. Amalan tauqifi seadanya. Jangan ditambah, jangan dikurang. Seperti sholat subuh 2 rakaat. Karena masih segar kita tambah 3 rakaat. Apa isi rakaat yang ketiga? Ada keburukan? Tidak ada keburukan. Isi rakaat ketiga apa? Fatihah, surat, ruku, sujud, i'tidal, salawat, dan salam. Gak ada keburukan sama sekali. Semua isi rakaat ketiga bagus. Boleh gak kita tambahkan? Gak boleh. Kenapa? Kan isinya semuanya bagus, gak ada keburukan. Nah, keburukannya itu terletak pada menambah apa yang telah Allah tetapkan secara baku, secara tauqifi. Maka demikian juga membaca Al-Quran. Fa inna khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal mengamalkan amalan Islam, ajaran Islam, termasuk membaca Al-Quran. Lihat, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Shadaqallahul Azim? Tidak. Kalau tidak, ikuti itu. Apakah para sahabatnya ada satu aja yang baca? Tidak. Kalau tidak, udah ikuti Nabi dan para sahabat, beres. Tapi kan isinya bagus. Isinya bagus. Tapi tidak setiap yang isinya bagus layak dan boleh dimasukkan ke dalam sesuatu yang bagus. Jangankan urusan akhirat, urusan dunia sering saya contohkan. Juga tidak setiap yang bagus, yang bermanfaat boleh dimasukkan kepada hal lain yang bermanfaat. Contoh umpamanya ya, contoh nih, bakso enak, bermanfaat, mengandung gizi gitu, tapi mengandung lemak juga. Ditambahkanlah sirup. Sirup bagus apa tidak? Bagus. Madu bagus nggak? Siapa yang siapa yang berani bilang madu jelek? Nggak ada. Semua bilang madu bagus, manfaat. Quran menyatakan begitu. Hasil riset juga menyatakan begitu. Coba tuh madu tambahkan ke bakso. Bagus apa tidak? Loh, ada apa salahnya dengan madu? Madu kan bagus menurut Al-Quran, bagus menurut dokter, bagus menurut semua orang bagus. Iya bagus. Terus kenapa protes? Nah, tidak matching atau madu dimasukkan ke bakso banyak. Nah, itu contohnya lah. Dalam urusan dunia, ya. Dalam urusan dunia. Oleh karena itu, apalagi dalam urusan agama, cukup kita mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Nah sekarang kita karena kebiasaan, nggak sengaja setelah tahu ngaji, setelah ngaji kita baca lagi. Apakah itu dosa? Kalau memang tidak sengaja, lupa dan seterusnya, rufi al-qalam an thalathin. Qalam atau pena catatan malaikat dicatat dari 3 golongan manusia. Salah satunya adalah wa anin nasi hatta yadhkura. Dari orang yang lupa sampai dia ingat. Jadi kalau seseorang melakukan kesalahan karena lupa atau karena tidak sengaja atau karena terpaksa, maka terangkat qalam alias dimaafkan insyaallah ya. Wallahu alam bisawab. Silakan lagi Fawas.
Kasih Ustadz, jazakumullahu khairan jawaban dan nasihatnya. Untuk selanjutnya kami angkat dari penelpon kedua, sudah ada Bapak Andi di ujung telepon. Silahkan Pak Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Pak Andi di mana Pak? Di Bintaro. Di Bintaro. Silahkan pertanyaannya Pak. Ustadz begini Ustadz, gimana kalau kita ingin memberi nasihat gitu ya, kebetulan dengan istri gitu. Ketika diberi nasihat tapi dibantah lagi dengan hujah gitu, dengan dalil yang insya Allah syahid, misalnya contoh wanita itu adalah dari tulang rusuk laki-laki, jadi bengkok, semakin diluruskan akan patah gitu. Jadi kita maju mundur nih Ustadz kalau pengen menasihati. Terus kemudian misalnya dengan dalil kayak dari sahabat Nabi SAW, dari Umar, seperti itu. Gimana Ustadz cara mendakwahkannya seperti itu? Terima kasih pencerahannya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andi. Pak Andi di Jakarta di mana? Iya, kalau kita memberi nasihat ke orang lalu dibantah. Pertama ya, nasihat tidak boleh dibantah. Yang boleh dibantah itu kalau seseorang menyampaikan sesuatu yang salah, yang keliru baru dibantah. Tapi kalau itu nasihat sifatnya, umpamanya, ya bagusnya kamu itu rajinlah belajar. Lalu dibantah, oh di zaman Nabi juga umpamanya ada sahabat yang malas-malas saja tapi kok masuk surga. Nah itu tidak boleh itu. Kalau memang seperti itu nasihatnya, ya nasihatnya bagus. Adapun kalau memberi nasihat dengan makna menyudutkan, menyalahkan orang yang berbuat salah. Terus yang berbuat salah itu ngaku salah tapi gengsi. Hatinya ngaku salah tapi gengsi. Lalu dia berargumentasi. Mengambil ayat, mengambil hadis untuk membantah itu. Padahal hatinya meyakini kebenaran dari teguran orang lain kepada dirinya. Maka ketahuilah orang tersebut yang dinasihati lalu membantah tersebut sudah masuk ke dalam perangkap setan laknatullahi alaih. Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menerangkan satu ayat tentang ciri-ciri orang yang bertakwa. Orang bertakwa itu bukan orang yang nggak pernah salah, nggak ada orang yang nggak pernah salah. Allah menyatakan, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim." Kata Allah, orang bertakwa adalah orang yang bila melakukan perbuatan fahisyah, keji. Ini adalah dosa besar. Audzalamu anfusahum, atau zalim kepada diri sendiri, ini juga dosa besar. Mereka cepat ingat kepada Allah dan minta ampun atas dosa-dosanya. Ini orang bertakwa. Orang bertakwa bukan orang yang tidak pernah salah. Tapi ketika salah, dia cepat tobat. Baik salahnya itu dia sadar sendiri atau ada yang negur. Oh antum salah, anti salah. Oh cepat-cepat tobat. Itu orang bertakwa. Adapun selain orang bertakwa, ketika dia salah, terus ditegur, dia ngambek, berargumentasi dan marah kepada si penegurnya. Orang itu terkena jebakan iblis. Ketika menafsirkan ayat ini, Imam Ibnu Katsir menukil sebuah riwayat. Berkata Nabi alaihi salatu wasallam, qala iblis. Iblis berkata, ahlaktun nas bidzunub wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar falamma ra'aitu dzalik ahlaktuhum bil ahwa fayahsabuna annahum minal muhtadin. Kata iblis, aku akan binasakan manusia dengan dosa-dosa. Digoda agar manusia terjerumus ke dalam banyak dosa agar nanti terkena azab. Aku binasakan mereka dengan dosa. Tapi sayang, mereka menghancurkan upayaku dengan la ilaha illallah dan istighfar. Setelah tergoda berbuat dosa, mereka istighfar, tobat. Maka dosanya dihapus, ditambah, dikasih pahala atas tobatnya. Rugi iblis.
Udah capek berbuat, ternyata gagal total tuh usahanya, nggak membuahkan hasil. Karena orangnya itu tobat. Falamma ra'aitu dzalik, maka ketika aku melihat hal itu, fa'ahlaktuhum bil ahwa, aku hancurkan mereka dengan hawa nafsu. Setelah berbuat dosa, tidak dibiarkan, dibisikkan ke dalam hatinya. Ini yang disebut dengan waswas. Kata Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah, waswas itu bisikan setan yang isi bisikannya langsung nyampe ke hati, ke pikiran tanpa terdengar suara apapun di telinga. Tiba-tiba muncul ide untuk membantah orang yang menegurnya. Itu iblis yang memasukkan tuh. Ahlaktuhum bil ahwa fayahsabuna annahum minal muhtadin, sehingga mereka menyangka dirinya itu orang yang memperoleh petunjuk. Dirinya itu benar, tidak salah. Maka enggak perlu tobat. Bahkan yang perlu bantah tuh orang yang menyalahkannya. Inilah jebakan iblis laknatullahi alaih. Dan yang lebih parah, membantahnya dengan ayat dan hadis sahih. Ayatnya dan hadis sahihnya benar apa tidak? Pasti benar. Tapi ayat yang benar, hadis sahih yang benar itu dipelintir maknanya sehingga dijadikan dalil untuk membantah orang yang menegur kesalahannya. Ini bahaya. Akhirnya apa? Akhirnya dia tidak merasa salah atas kesalahannya, bahkan merasa benar di atas kesalahannya, dan pasti muncul nggak suka kepada yang menegurnya. Pasti dibaudan tah jelema teh. Apa? Dibaudan teh dibaudin tuh orang. Di apa? Dicuekin, dicemrutin gitu. Kadang-kadang dimusuhin, dibenci. Itulah orang yang terjebak dengan jebakan setan. Oleh karena itulah, maka bila kita melakukan kesalahan lalu ditegur orang, itu tuh koreksi Allah atas kesalahan kita supaya kita sadar, lalu tobat, lalu berubah. Itu yang diharapkan. Adapun orang yang begitu ditegur malah gengsinya naik, ya, tersinggung dengan teguran tersebut. Padahal dia sudah menegur baik-baik dan tidak ada orang lain di hadapan kita, ya, sesuai dengan prosedur syar'i gitu, masih tetap tersinggung, masih tetap dia itu sakit hati, lalu memikirkan dalil untuk membantahnya, lalu dibantahlah dengan dalil. Ini keliru, ya, tidak boleh yang seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Fawaz. Lahiran jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Selanjutnya dari pesan singkat dari penanya, Assalamualaikum warahmatullah. Ustaz, saya pernah menyimak bahwa di antara mukjizat Al-Quran adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan sebagai obat. Bagaimanakah hukumnya jika menjadikan bacaan Al-Quran atau ruqyah dari Al-Quran yang dibacakan ke benda-benda tertentu, semisal sabun, sampo, madu, minyak zaitun, dan lain-lain yang diperjualbelikan untuk dijadikan obat kepada mereka yang sakit atau terkena gangguan jin. Apakah diperbolehkan? Mohon nasihat dan penjelasan dari Al-Ustaz. Jazakumullahu khairan. Iya, barakallahu fik. Betul, Al-Quran obat, termasuk obat psikis atau obat fisik. Umum Allah berfirman, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran itu sebagai obat. Dan di sini Allah tidak membatasi hanya obat jiwa, yang kufur menjadi iman, yang syirik menjadi tauhid, tidak begitu. Tapi syifa, obat. Termasuk obat fisik, ya. Yang caranya adalah dengan dibacakan ayat Al-Quranul Karim atau doa-doa dari Rasul SAW yang kemudian dikenal dengan sebutan ruqyah syar'iyah. Dan kemujaraban ruqyah syariah sangat bergantung kepada orangnya, baik orang yang meruqyahnya ataupun pasien yang diruqyahnya. Salah satu hal yang menyebabkan manjurnya ampuhnya itu ruqyah adalah keikhlasan si peruqyah.
Karena ini menolong orang loh. Tidak matre, tidak mengharapkan balasan dari manusia, menolong, ikhlas karena Allah. Karena ini sama dengan doa gitu. Yang kedua, kekhusyuan. Penghayatan dia terhadap apa yang dia baca. Maka ketika meruqyah, wajib dihilangkan rasa sombong, rasa takabur, rasa ujub kepada nyingkir-nyingkir. Ini begiliran saya. Coba perhatikan oleh kalian, lihat bagaimana saya meruqyah nih. Rekam. Viralkan, biar nanti terkenal. Gak akan mampu itu. Gak akan ampuh, gak akan kena. Setan ketawa. Ini orang ada unsur riyanya, takaburnya, ujubnya, dan sejenisnya. Dan itu mengurangi kadar keampuhan dari ruqyah. Termasuk penghayatan dan keyakinan si peruqyah, keyakinan yang diruqyah terhadap metodologi ruqyah syariah ini. Ya. Nah, oleh karena itu apabila ruqyah dikomersialkan, hilang keikhlasan. Hilanglah ketulusan dia dalam menolong orang karena Allah Azza wa Jalla. Perhatikan karakter orang mukmin yang Allah terangkan dalam Al-Quran. Innama nut'imukum liwajhillah. La nuridu minkum jaza'au wala syukura. Kami memberi makan kepada kalian. Liwajhillah. Itu karena wajah Allah. Hanya ingin dibalas oleh Allah. Hanya ingin memperoleh apa-apa yang ada di sisi Allah. Pahalanya, ampunannya, keridhoannya, dan seterusnya. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami tidak menginginkan balasan dari kalian, bahkan juga ucapan terima kasih. Enggak kami inginkan. Yang kami inginkan hanya balasan dari Allah. Keikhlasan ini yang menentukan ampuh tidaknya ruqyah. Oleh karena itu ketika ruqyah ini dikomersialkan, ya, silakan boleh datang ke ruqyah, bayarnya seikhlasnya. Tapi pas umpamanya nggak bayar atau cuma 2.000 kelihatan, minggu depan datang lagi nggak mau lagi. Dulu juga 2.000. Jadi seikhlasnya itu maknanya paling lebih gede, lebih ikhlas kepada peruqyahnya, ya. Lebih gede nanti lebih ampuh. Nanti setiap hari datang boleh. Kalau pas 2.000, wah, pas bulan depan datang kembali juga 2.000, ditolak. Afwan, sudah penuh. Afwan, peruqyahnya lagi ada. Acara lain segala macam ditolak. Oleh karena itulah, maka jangan dikomersilkan ini ruqyah, ya. Air kemudian dijual, ya. Sabunnya dijual. Memang sabunnya punya harga, tapi ketika diruqyah harganya jadi naik 2, 3, 10 kali lipat. Minyak zaitun betul ada harga. Menjual minyak zaitunnya sebagai barang dagangan boleh, tapi ketika dinaikkan harganya hanya karena ada ruqyah, berarti ada unsur komersial di dalam ruqyahnya. Hilang keikhlasan sudah. Kalau keikhlasan sudah hilang, maka apa yang diharapkan dari keampuhan ruqyahnya? Berdasarkan hal itulah maka cukup mengundang atau meminta orang yang tulus, yang ikhlas untuk meruqyah, tapi berupayalah untuk tidak minta diruqyah untuk diri sendiri. Adapun kalau orang datang melayat kita sakit lalu menawarkan ruqyah, boleh, karena kita tidak minta. Atau umpamanya ada orang lain yang sakit, ada orang yang soleh, tolong ruqyah, boleh, karena bukan untuk dirinya tapi untuk orang lain, ya. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir Fawaz, ya, silakan. Jazakumullahu khairan jawaban dan nasihat Al-Ustadz, semoga bermanfaat. Untuk selanjutnya kami angkat pertanyaan yang kembali dari penelpon. Silakan di kesempatan terakhir 0218236543. Kami coba sapa. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dengan siapa, dari mana Bapak? Dengan Pak Mulyono di Medan, Ustaz. Pak Mulyono, silakan pertanyaannya. Ayat Allah mengatakan bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
tidak akan kuciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, lalu bagaimana kita bekerja, Ustaz? Nah, jadi kalau kita suruh beribadah terus, kerjanya kapan, Ustaz? Iya, baik. Pak Abdul, terima kasih. Barakallahu fiik. Jazakallah khairan. Jawaban nasihatnya kita tunggu dari Al-Ustaz. Silakan. Baik, Pak Mulyono di Medan ya. Di Bandung juga ada Pak Mulyono. Mana ya? Sekarang nggak hadir. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Terus gimana waktu untuk kerja? Iya, ibadah yang dimaksud di sini luas. Seluruh aktivitas kita harus bernilai ibadah. Apakah bekerja mencari nafkah tidak bernilai ibadah? Bernilai ibadah karena melaksanakan perintah Allah. Pertama, sebagai suami berkewajiban menafkahi anak istri. Allah berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahu 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim." Laki-laki itu pemimpin bagi para istrinya. Karena Allah telah memberikan kelebihan kepada laki-laki dan karena kewajiban memberi nafkah kepada istrinya. Makanya ketika ada suami yang menyia-nyiakan kewajibannya, nggak beri nafkah ke anak istri padahal mampu, tapi dia malas, dosa dia. Hadis sahih riwayat Imam Muslim menyatakan, "Kafa bil mar'i ithman idza dhayya'a man ya'un." Cukuplah seseorang itu berdosa kalau dia menyia-nyiakan orang yang berada di bawah tanggung jawabnya, istrinya, anaknya, dan semua yang ada di bawah tanggung jawabnya dibiarkan tidak dinafkahi, dosa. Berarti mencari rizki untuk menafkahi anak dan istri itu ibadah. Allah berfirman, "Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah." Kalau sudah beres salat Jumat, bertebaranlah kalian di muka bumi dan carilah rizki Allah. Ini perintah Allah Azza wa Jalla. Maka ketika perintah ini tidak dilaksanakan, dosa. Menunjukkan mencari nafkah untuk anak dan istri adalah ibadah yang dipahalai oleh Allah Azza wa Jalla dengan pahala yang tidak kecil. Bahkan berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Talabul halali jihadun." Mencari harta yang halal bagi seorang suami adalah jihad. Karena itu tidak enteng, karena itu tidak ringan, ya. Jadi yang dimaksud ibadah dalam ayat yang ke-56 dari surah Az-Zariyat tadi bukan sekedar sholat, bukan sekedar saum, bukan sekedar ibadah ritual yang bersifat vertikal kepada Allah, tapi seluruh hubungan horizontal kita dengan sama manusia juga bernilai ibadah karena melaksanakan hukum Allah dalam hal itu. Dan ini aplikasi dari iman. Rasul SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, falyukrim jarahu, falyukrim dhaifah." Siapa orang iman kepada Allah dan hari akhir, ngomong yang baik atau diam, muliakan tetangga, muliakan tamu. Itu aplikasi iman yang nyata. Oleh karena itu, bicara yang baik adalah ibadah. Diam karena tidak mampu bicara yang baik, daripada ngomong kotor, ngomong kasar, ngomong yang nyelekit, itu ibadah. Karena melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla. Memuliakan tamu, memuliakan tetangga, itu ibadah. Mencari nafkah, itu ibadah. Tersenyum kepada orang yang kata Nabi SAW dianggap sedekah, itu ibadah. Jadi ibadah maknanya luas. Ada yang bersifat vertikal kepada Allah, ada yang bersifat horizontal kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kewajiban kita untuk ibadah dalam hidup ini tidak mesti mengisolir diri, tidak terjun ke dalam pergaulan sosial, enggak, bahkan harus.
Dan itulah yang dicontohkan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Makanya di kalangan para sahabat banyak yang berdagang, banyak yang menjual jasa, kuli dan yang sejenisnya. Itu adalah ibadah mereka untuk menafkahi anak dan istri. Dan itu termasuk salah satu pelaksanaan dari ayat tadi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, ya. Cukup sampai di sini, insyaallah kita jumpa kembali di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.